Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilma wasi'li rizqi barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawa ya hasanal fi'al ya qa'iman ila zawal ya mubdihan ila mithal alhamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat berkumpul, nikmat silaturahim, nikmat ijtima. Ijtima berkumpul merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan nikmat? Karena dengan berkumpulnya kita, ijtimanya kita bisa mendapatkan apa yang Allah turunkan kepada kita, apa yang Allah turunkan kepada sebuah perkumpulan. Tapi bukan semua perkumpulan bisa mendapatkan apa yang Allah berikan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya beberapa perkumpulan yang isinya adalah majlis zikir. Isinya adalah majlis zikir. Namun bukan berarti yang saya katakan majlis zikir berarti cuma zikir doang, zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Tapi kalau disebut majlis zikir berarti maknanya berarti di dalamnya bisa saja majlis ilmu dan juga majlis zikir yang biasa kita baca, misalkan seperti kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah dan yang lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini di rumahnya Om Rudi ya. Om Rudi, insya Allah kita akan melaksanakan keduanya, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Majlis ilmu sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis, yang dikarang, sebuah karya, termasuk karya fenomenal yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mengapa saya sebut karya fenomenal? Ya, karena kitab yang kita baca ini, kitab Bidayatul Hidayah, adalah sebuah kitab yang sudah merakyat. Karena kitab ini menjadi patokan, menjadi rujukan di hampir seluruh pondok pesantren, dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri juga sama saja. Mereka semuanya ketika pertama kali mempelajari fikih tasawuf, adab, akhlak dalam beribadah, maka yang dibaca adalah kitab Imam Al-Ghazali ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi hidangan dari Imam Al-Ghazali. Mereka para ulama memberikan kita hidangan berupa ilmu. Sedangkan di sini semuanya ada hidangan yang sangat luar biasa, masya Allah. Sama-sama hidangannya dan sama-sama bisa menguatkan tubuh. Kalau hidangan ilmu bisa menguatkan ruhiyahnya kita, sedangkan hidangan yang ada di hadapan kita ini bisa menguatkan tubuh kita.
Hidangan itu ada dua. Sebagaimana dikatakan para ulama, sebagaimana tubuh perlu kepada hidangan, makanan, minuman, maka ruh juga perlu hidangan. Ruh juga perlu hidangan. Ruh kita juga perlu hidangan. Apa hidangannya ruh kita? Ya ilmu, zikir. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak bersama-sama. Kalau tidak dilakukan secara ijtima, kumpul bareng-bareng. Oleh karena itu ijtima, kumpul bareng bersama-sama merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam tetap tercurah ke ibn Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah seperti yang tadi saya katakan, pada kesempatan kali ini di rumahnya Rudi kita akan mengumpulkan dua majlis, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir insyaallah, dalam rangka munasabah syukuran 4 bulan dari insyaallah anaknya Rudi. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah, barokah ilmu dan juga barokah zikir insyaallah. Di tempat lain mungkin ada yang menyangkal peringatan atau acara syukuran 4 bulanan, 7 bulanan. Mungkin ada yang menyangkal itu nggak pernah dilakukan oleh Rasul, itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berarti hukumnya adalah bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti neraka. Kalau neraka berarti cuma mereka yang selamat, cuma mereka yang dapat surga. Tapi surganya siapa? Surganya mereka, bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Subhanahu wa taala diberikan pada orang yang mukmin, diberikan pada orang yang benar-benar memahami syariat. Apakah mereka memahami syariat dengan segala tuduhan mereka, segala apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul berarti bid'ah. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi berarti bid'ah. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang melakukan bid'ah. Alhamdulillah. Saya hanya teringat sebuah hadis tentang masalah hilakuz zikri, kelompok-kelompok zikir. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u fiha. Apabila kalian melewati sebuah majlis zikir, farta'u. Apabila kalian idza maratum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, farta'u biha, maka mampir di taman surga tersebut. Sahabat bertanya, "Qul ya Rasulullah," mereka bertanya para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman surga itu? Qala, Nabi menjawab, "Hilaquz zikri." Taman surga itu adalah apa? Kelompok-kelompok zikir. Hilaq itu jamak dari apa? Dari halqah. Halqah itu berarti satu kelompok, satu jamaah. Jamaah di sini, jamaah di sana, jamaah di sana, jamaah di sana. Itu namanya halqah. Sedangkan kalau hilaq berarti jamak, bentuk dari jamak. Kalau 1 2 3 halqah, berarti semua ini disebut dengan hilaq, kelompok-kelompok. Kelompok A berzikir, kelompok B berzikir, kelompok C berzikir. Berarti semuanya dikatakan sebagai kelompok-kelompok zikir. Oleh karena itu siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah hilaquz zikri. Apakah riyadul jannah itu? Apakah taman surga itu? Rasul menjawab hilaquz zikri, kelompok-kelompok zikir. Sedangkan para ulama menafsiri masalah kelompok zikir ini, kumpulan zikir ini. Apa makna dari zikir itu? Makna dari zikir sangat luas sekali. Tidak hanya zikir dengan lisan seperti yang kita ketahui, misalkan mengucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau subhanallah bihamdi, atau kita membaca salawat yang diulang-ulang, itu adalah semuanya zikir. Tetapi yang lebih daripada zikir bil lisan tadi itu adalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Majlis ta'lim termasuk kategori majlis zikir. Oleh karena itu hadis ini berarti majlis zikir, majlis ilmu adalah tamannya surga. Dan kita apabila melewati taman surga, ya mampir di Sentul ada taman surga. Di mana? Di Sentul, mana kita hampiri. Alhamdulillah. Dan kita pada munasabah kali ini termasuk insyaallah sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mencari apa-apa, yang kita cari hanyalah ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita, kajian Bidayatul Hidayah. Kemarin kita sudah sampai membahas tentang adab shalah, adab-adab salat. Ternyata kita salat juga perlu adab, ada tata caranya. Bukan hanya sekedar ruku, sujud, bukan hanya sekedar takbiratul ihram, bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar membaca surah Al-Fatihah, tapi semuanya ada tata caranya, ada adab-adabnya. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana takbir yang benar, bagaimana sujud
yang benar. Semua ada caranya, semua ada adab-adabnya. Sebagaimana Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau menyimpulkan bahwa di dalam salat itu ada dua unsur. Di dalam salat ada dua unsur. Yang pertama unsur jasmani dan kedua unsur ruhani. Unsur jasmani adalah yang berkaitan dengan gerakan salat kita. Gerakan sholat kita dan ucapan sholat kita. Ucapan yang kita lantunkan berupa doa, berupa ayat Al-Quran. Dan juga gerakan sholat kita seperti bagaimana caranya takbir, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya ruku, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya sujud, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya duduk antara dua sujud, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu unsur zahirnya. Dan sholat juga ada unsur batin. Sholat juga ada unsur batin yang harus dipenuhi. Kalau dipenuhi berarti ya insya Allah sholat diterima. Insya Allah sholatnya sudah hilang hukum kewajiban melaksanakan ibadah sholatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah sholat yang kita kerjakan bernilai pahala ataukah tidak? Dan semua itu ditentukan dari apa? Dari unsur batin ini. Dari unsur batin, yaitu sebesar apa kualitas khusyuknya kita ketika kita sholat, sebesar apa kualitas tadoruknya kita, tazalulnya kita, merendah dirinya kita ketika kita sholat. Oleh karena itu di sini Imam Al-Ghazali memberikan resep kepada kita tentang tata cara sholat yang bagus, tentang adab-adab dalam melaksanakan sholat. Kemarin sudah kita bahas, mungkin perlu sedikit diulangi karena ada teman-teman juga yang belum tahu ya. Imam Ghazali menjelaskan dari awal pertama kali adab sholat. Pertama kali adab sholat, maka kita dimulai dengan cara taharah, membersihkan diri kita, membersihkan badan, baik itu membersihkan diri dari najis yang menempel di tubuh kita, najis yang menempel di badan kita, dan juga membersihkan diri kita dari berbagai macam hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu, maka yang perlu dipersiapkan yang lainnya termasuk adab sholat adalah kita menghadap kiblat dan juga menutup aurat. Sudah kita bahas kemarin tentang ukuran atau patokan dari aurat itu seperti apa bagi wanita dan juga bagi pria. Sudah perlu dibahas lagi. Saya hanya menyampaikan yang umum-umumnya saja. Setelah itu maka ketika kita akan masuk sholat, ketika kita akan takbiratul ihram, maka kita sertakan niat untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, supaya kita terhindar dari was-was syaitan, karena yang namanya setan senangannya apa? Yuwaswis fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Senangannya yuwaswis. Yuwaswis itu berarti memberikan rasa was-was. Rasa was-was itu berarti apa? Keraguan-raguan yang amat sangat. Oh iya, tadi saya sudah suci belum ya? Oh iya, tadi saya ketika wudu kentut lagi apa enggak ya? Itu namanya was-was. Ada lagi yang was-was ketika masuk takbiratul ihram. Allah. Diulangi lagi. Allah. Diulangi lagi. Allah. Ternyata masih belum mantap juga dia, masih was-was. Hingga akhirnya kasihan makmumnya di belakang. Ditinggal. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Tapi karena ada was-was, udah selesai takbirnya. Allah. Akhirnya makmumnya bingung di belakang. Kabur semua makmumnya ya. Itu akibat dari was-was. Supaya kita terhindar dari was-was, Imam Al-Ghazali memberikan resepnya, yaitu kita membaca surah Al-Mu'awwidzatain ketika sebelum kita berniat sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu resep dari Imam Al-Ghazali, resep dari seorang ulama. Apabila kita masih memiliki rasa was-was, namun kalaupun kita sudah tidak memiliki rasa was-was, tidak menjadi masalah kalau kita mempraktekannya, kalau kita melakukannya, dan juga tidak menjadi masalah kalau kita juga tidak melakukannya. Bukan berarti ketika Rasul Muhammad SAW tidak mencontohkan ketika sebelum sholat, beliau tidak pernah membaca surah An-Nas. Berarti Imam Ghazali ahlul bid'ah, ya. Berarti Imam Ghazali ahli neraka.
Imam Ghazali masuk neraka, ya. Terus dia di mana posisinya? Kalau Imam Ghazali masuk neraka, yang menuduh bid'ah itu posisinya di mana? Setelah itu kata Imam Ghazali, terkadang manusia untuk bisa khusyuk itu sangat sulit sekali. Untuk bisa khusyuk itu sangat sulit sekali. Tadi kita mungkin sudah lepas dari rasa was-was dengan cara membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Namun biasanya manusia masih sulit untuk bisa khusyuk ketika akan sholat. Lantas bagaimana resepnya dari Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali memberikan resep, begini caranya kata Imam Al-Ghazali. Kamu pikirkan, kamu bayangkan, ketika kamu akan sholat, di hadapan kamu ada orang yang paling kamu muliakan, orang yang paling kamu takuti, orang yang paling kamu segani. Bagaimana kira-kira sholat kita? Wah, khusyuk banget sudah. Dilihat sama orang yang paling kita segani. Entah itu mungkin gurunya yang paling galak mungkin ya, atau mungkin siapanya lah walhasil yang paling disegani. Makanya ketika sholat akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun dikhusyuk-khusyukkan ya, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya khusyuk. Allahu Akbar. Gitu caranya. Selanjutnya kata Imam Ghazali, kalau kamu di hadapan makhluk yang hina bisa khusyuk, lantas mengapa ketika kamu akan sholat, kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah kamu nggak bisa khusyuk? Paham maksud saya? Ketika ada makhluk yang hina, orang yang kamu muliakan, orang yang kamu hormati, ketika kamu akan sholat, kamu dipantau, kamu bisa khusyuk, lantas mengapa kamu sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa langsung khusyuk? Di hadapan orang, di hadapan makhluk yang hina, di hadapan makhluk yang rendah, kamu bisa khusyuk. Sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu tidak khusyuk. Apakah berarti Allah lebih rendah dari makhluk? Kalau kita bisa membayangkan ini sebelum sholat, kalau kita bisa memikirkan hal ini sebelum sholat, maka insya Allah ini akan menjadi cara kita untuk supaya bisa khusyuk ketika akan sholat, hingga akhirnya hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita akan sholat. Setelah itu maka kita membaca, dimulai dari niat. Dahului dengan niat. Permasalahan mengenai menzahirkan niat, menjaharkan niat, mengeraskan bacaan niat, ini permasalahan fikih yang tidak perlu dipermasalahkan. Mengeraskan bacaan niat sebelum sholat zuhur, ketika akan sholat zuhur, maka niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah adaan imaman lillahi ta'ala. Dikeraskan lafaz niatnya, talafuz bin niatnya dikeraskan. Ini adalah masalah fikih, masalah furu, bukan masalah usul. Artinya kalau ada ulama yang membolehkan, ini hanya masalah fikih, tidak menjadi masalah. Jangan malah dikatakan Rasul tidak pernah mempraktekannya, Rasul tidak pernah mencontohkannya, maka mengucapkan melafalkan niat sebelum sholat hukumnya adalah bid'ah, sesat, haram. Orang seperti ini berarti nggak mengerti perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Walhasil ulama banyak yang membolehkan, bahkan mereka beralasan dengan talafuz bin niat ini, dengan menjaharkan, dengan mengeraskan niat, dengan melafalkan niat usolli fardhu zuhri, itu dapat membantu kekhusyuan kita. Terkadang orang kalau nggak mendengarkan apa yang diucapkannya, sudah main-main saja, Allahu Akbar, tapi kepikiran kemana-mana. Tapi ketika sudah mengucapkan niat dengan mengucapkan, dengan mengeraskan suaranya didengar oleh dirinya, usolli fardhu zuhri, maka ketika dia niat takbir Allahu Akbar, maka akan semakin mantap. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, mereka menghukumi talafuz bin niat ini hukumnya adalah sunnah. Mustahab. Sunnah bukan artinya dicontohkan oleh Rasul, bukan, tapi sunnah dalam artian dapat membantu seorang bisa memasuki sholat dalam keadaan khusyuk dan hudur. Oleh karena itu talafuz bin niat sangat baik sekali. Walaupun ada orang yang nggak mau mentalafuzkan niat, tapi ya jangan menuduh orang yang melafalkan niat ahlul bid'ah, orang sesat, pelaku kemaksiatan. Hasya wa kalla, jangan sampai seperti itu. Ini masih panjang kok dijelaskan ya. Enggak kita bahas-bahas ini. Walhasil kayak gitu. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan
Kemarin kita sudah sampai kepada membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah harus diperhatikan. Kata Imam Al-Ghazali, membaca surah Al-Fatihah tidak bisa sembarangan. Harus jelas. Harus jelas makhorijul hurufnya. Harus jelas makhorijul hurufnya. Harus jelas mana yang bacaan syiddah, tasydid, mana yang tidak. Jangan yang bacaan tasydid tidak dibaca syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nggak ada syiddahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang seperti itu. Dan terkadang yang tidak dipanjangkan malah dibaca panjang. Yang dibaca panjang malah dipendekkan. Begitu juga huruf-huruf, makhorijul huruf juga banyak yang berubah. Seperti misalkan huruf fa jadi pa. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada lagi Al-Fatihah. Walhasil itu tidak sesuai dengan makhorijul huruf. Ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, hukumnya adalah harus rukun. Karena membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Oleh karena rukun sholat, maka membaca surah Al-Fatihah harus betul, harus jelas mana tasydidnya, mana huruf dot, perbedaan antara huruf dot, huruf dha, huruf sin dengan shin, dengan ta, dengan dal dan yang sebagainya harus jelas, harus sesuai dengan makhorijul hurufnya. Oleh karena itu seyogianya bagi kita, khususnya bagi laki-laki yang akan menjadi imam di rumah tangganya paling tidak ya, imam dari istrinya paling tidak dan anak-anaknya, itu paling tidak ya, maka dia pasti mau nggak mau seorang laki-laki menjadi imam, berarti dia harus bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, dan itu ada tashihnya, ada tahsin surah Al-Fatihah, ada tahsinnya, ada pelajaran tersendiri. Selanjutnya kita melanjutkan apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Langsung saja kita bacakan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dasar. Qala wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Imam Al-Ghazali mewanti-wanti, wa iyyaka, dan hati-hatilah kalian, an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Jangan sampai toleh kanan dan kiri. Ketika sholat jangan suka tolah-toleh. Jangan sampai lihat ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau orang yang suka menoleh ke kanan dan ke kiri, berarti sholatnya belum khusyuk. Karena dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ciri-ciri sholat khusyuk itu adalah sukunul jawari. Ciri-cirinya orang yang sholatnya khusyuk adalah sukunul jawari. Sukunul jawari artinya apa? Anggota tubuhnya tenang, nggak banyak gerak, nggak banyak tolak-toleh, nggak sering garuk-garuk. Lagi sholat garuk-garuk kepala, kakinya didandanin dulu atau ngancingin baju. Itu namanya belum dikatakan khusyuk dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mungkin dalam mazhab lain masalah gerakan di luar sholat, apakah membatalkan sholat ataukah tidak, itu masalah perbedaan pendapat lagi dalam mazhab fikih. Nah itu nggak jadi masalah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat mazhab Syafi'i, ketika seorang sholat dan melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, maka dapat membatalkan sholatnya. Mengapa mazhab Syafi'i mengatakan demikian, pendapat demikian? Iya, demi kekhusyuan sholat, Summa kabbir liruku. Kemudian setelah kita tidak menoleh kanan dan kiri, tadi kan kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan baca surah-surah yang lain setelah membaca surah Al-Fatihah, sudah dibahas waktu minggu yang lalu. Summa kabbir, kemudian takbir liruku, untuk ruku. Takbir untuk ruku. Warfa' yadaika kama sabaq, dan angkat kedua tanganmu kama sabaq, sebagaimana telah dijelaskan yang lalu. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangan ketika takbir. Bagaimana caranya? Jari jempol, telinga. Enggak lebar seperti ini, juga enggak rapat, tapi muntasyir. Muntasyir dalam artian biasa, enggak lebar seperti ini kayak mau nyakara apa gitu ya. Tidak, juga tidak rapat seperti ini, tapi biasa. Allah sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ini riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kalau kita mau mencari riwayat yang lain, bagaimana caranya Nabi bertakbir
Maka banyak sekali riwayatnya, ada yang mengatakan Rasulullah bertakbir di depan dadanya, Allahu Akbar. Ada lagi sejajar dengan pundak, Allahu Akbar. Ada lagi di atas telinga, Allahu Akbar. Dan yang paling lumrah, yang paling sering adalah seperti yang dicontohkan oleh yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Ghazali, yaitu hadwa uzunain, sesuai dengan sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Jempol berada di syahmah, berada di apa namanya ini syahmah ini? Daun telinga ini. Ini namanya apa? Bahasa cepil. Cepil kuping gitu ya. Jempolnya sejajar dengan cepil kuping dan jari-jari berada di atas daun telinga. Daun telinga ini kita jari-jarinya berada di atas. Allahu Akbar. Warfa yadaika kama sabaq, angkat kedua tanganmu sambil bertakbir. Sami Allahu liman hamidah. Wa muddat takbir ila intihai ruku. Panjangkan takbir sampai kamu benar-benar ruku. Tadi kan kita sudah selesai baca surah kan. Misalkan waladhdallin amin, terus baca surah, terus kita akan ruku. Maka ketika ruku kita baca takbir, Allahu Akbar, dan takbir dipanjangkan. Wa muddat takbir, panjangkan takbir sampai benar-benar ruku. Jadi kita ini mau ruku nih. Mau ruku ya, mau ruku. Allahu Akbar sampai ruku. Jangan Allahu Akbar. Walaupun nggak jadi masalah, tetapi adab yang baik menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidatul Hidayah ini, takbir Allah dipanjangkan, Allahu Akbar, melafalkan bar setelah sempurna ruku. Bar Allahu Akbar. Tsumma do' rahataika ala rukbataika wa asabi'uka mansyura. Kemudian letakkan jari-jari kamu di atas dengkul. Mansyura. Mansyura itu berarti melebar, menyebar. Jari-jarinya menyebar. Ini satu riwayat, dan riwayat ini yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Adapun dalam riwayat yang lainnya dikatakan memegang dengkul dengan cara seperti ini. Walhasil yang 4 rapat, jempol terpisah. Pegang. Enggak jadi masalah. Kemudian wansib rukbataika. Kemudian luruskan rukbah. Lutut. Diluruskan rukbah. Lututnya diluruskan. Bukan bengkok. Bisa ada yang mencontohkan. Kadang-kadang sholat ada yang ketika ruku dengkulnya bengkok, tidak lurus, enggak begini, tapi masih begini. Saya contohkan nih. Kadang ada yang begini, ada yang begini. Ya, ini enggak betul. Wansib rukbataika. Berarti harus lurus. Harus lurus ya. Ya, istirahat dulu jawab azannya. Karena dekat sekali. Balik lagi tak ke timur. Berarti paling putih sendiri ya? Saya ingat sama Cete. Kakaknya Caca. Oh, lagi Papua. Di Garuda ya? Iya, Garuda. Jadi siap kita buka profesi syariah di Papua? Masih minoritas. Oh gitu. Justru dakwah itu. Ada teman dari Pujan yang di sana. Ada. Tuh, kan ada dari Pujan. Tenang, udah ada Ustaz deh. Ada sana. Ada ya? Yang ditugaskan Herman, Amin. Ayo mau ikut sama saya? Ya. Wah, biar ada temen. Dan futsal sana ya. Minggu depan kita mau tanding nih, Tak. Lawan ini Yubi, tim Masjid. Ada Kang Iki. Kapan tiba-tiba muncul? Wah, luar biasa ilmu menghilangnya. Ini mau menghilang. Orang Banten. Masih. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan.
Tsumma da'rahataika 'ala rukbataika wa asabi'uka mansyuratun. Sudah tadi ya, caranya kita luruskan dengkul kita dan jari kita melebar. Kemudian wansib rukbataika wa mudda zahraka wa unuqak wa ra'saka mustawiyan kasaffihatil wahidah. Kemudian luruskan antara punggung, kepala dan pundak. Punggung, pundak dan kepala harus sama seperti papan. Sekiranya kalau papan itu ditaruh di atas kepala kamu itu rata. Artinya ketika kita ruku, maka kepala kita tidak dangak, juga tidak terlalu melihat ke bawah. Begitu juga badan kita, punggung kita tidak terlalu ke bawah sampai berada di bawahnya pantat kita, sampai di bawah begini, tidak. Tapi sejajar antara pantat, punggung dengan kepala sejajar. Sekiranya kalau diletakkan papan di atasnya itu akan rata, dan pandangan tetap ke arah tempat sujud. Perlu praktek nggak? Ya, siapa yang mau mempraktekkan? Ini. Siapa? Zaid. Zahid. Zaid itu artinya yang bertambah. Zahid. Oh, Zahid. Zuhud. Oh, Zuhud. Ya, ruku. Dengkul harus lurus. Ya. Jari-jarinya melebar. Kepala, pundak dan pantat rata. Terlalu turun tuh. Ini terlalu turun. Lagi. Kurang dikit. Lagi. Ngapa punggungnya belok? Stop. Nah, ini. Kurang ini pegang dengkulnya terlalu ke bawah. Oh iya, di atas di atas coy. dulu. Nah, makanya ini nanti lurus nih tuh. Nah, gimana Ustaz? Kepalanya terlalu turun nggak? Ya, nah baru segini. Nah, sip. Ntar kita tes dulu. Ini airnya jatuh nggak? Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi lurus. Kemudian wajah fi mirfaqaika an jambaika. Jauhkan kedua sikut dari sisi tubuh. Artinya apa? Untuk meratakan antara kepala, pundak dan pantat supaya rata. Terkadang orang ada yang tangannya panjang. Bukan panjang tangan, tapi tangannya panjang ya. Kalau panjang tangan apa? Pencuri. Maka dia perlu menentukan sikutnya ya. Dalam rangka apa? Supaya rata kepala, pundak dan pantatnya. Wal mar'atu. Ini bagi wanita. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Perempuan jangan melebarkan sikutnya. Ketika ruku jangan melebarkan sikutnya kalau perempuan. Kalau laki-laki seperti ini. Dalam rangka apa? Menyamakan antara pundak, pantat dan kepala. Ya. Tapi kalau perempuan jangan. Begitu juga ketika sujud. Laki-laki dilebarkan, dijauhkan kedua sikutnya dari tubuh, dari dada dijauhkan. Adapun perempuan tidak. Perempuan sikutnya diangkat tapi dilesakkan di dadanya. La taf'al dzalik, perempuan tidak boleh melakukan yang demikian, tidak boleh menjauhkan antara sikut dengan dadanya. Bal tadummu ba'daha ila ba'din, akan tapi mengumpulkan, menjadikan satu. Wa qul, dan ucapkan ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ucapkan subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Wa in kunta munfaridan, kalau engkau salat sendiri, faziyadatu ila sab'i wal asyri hasan. Maka kamu tambahkan membaca subhana rabbiyal azim 7 kali atau 10 kali, fahasan, maka bagus. Kalau salat sendiri, artinya kalau salat sendiri mau rukunya selama apapun juga silakan, nggak jadi masalah. Tapi kalau salat berjamaah jadi imam, jangan semaunya sendiri, jangan supaya dibilang khusyuk. Wah, lama rukunya, apalagi sujudnya. Biar jidatnya hitam juga sih. Walhasil jadi imam harus memperhatikan makmum. Makmum ada orang tua, mungkin juga ada yang lagi nahan kentutnya di belakangnya. Kapan selesainya, di samping mukanya biru semua. Ada juga mungkin yang udah kebelet di belakang, yang makmumnya itu. Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita menjadi imam, maka hendaknya jangan memanjangkan sholat kita. Cukup membaca 3 kali, berdoa ketika ruku subhanallahil azim, cukup. Wa in kunta munfaridan faziyadatu ila sab'i wal asyri hasan. Tsumma rfa', kemudian angkat kepala. Tadi kan ruku ya. Kemudian kita mengangkat kepala kita. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak berdiri. Kita angkat kepala dari ruku, namanya apa?
Namanya apa? Mengangkat dari ruku namanya iktidal. Iktidal kita harus benar-benar sampai berdiri tegak. Jangan seperti orang-orang yang sholatnya kayak cacing kepanasan ya. Cuma ya sedikit sebentar tidak. Tapi sholat itu harus ketika iktidal sami Allahu liman hamidah, maka harus benar-benar sampai tegak berdiri. Itu namanya iktidal. Kalau tidak sampai benar-benar tegak berdiri, langsung sujud dari ruku, berarti belum iktidal. Warfa yadaika qailan, kemudian angkat tangan kamu. Sami Allahu liman hamidah. Bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Fa iza stawaita, kalau sudah kamu berdiri tegak, fakul, maka ucapkan. Tadi kan dari ruku. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Karena kita sudah tegak kan? Sudah iktidal, sudah tegak. Maka apa yang dibaca? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah hafal semua alhamdulillah. Selanjutnya wa in kunta fi faridatis subhi. Kalau engkau salat subuh. Kata Imam Al-Ghazali, faqra'il qunut, maka bacalah qunut. Karena Imam Al-Ghazali mazhabnya Syafi'i. Beliau walaupun tinggal di Irak di sana sebelum Imam Syafi'i datang ke Irak, mayoritas di sana mazhabnya apa? Hanafi. Di Irak sana sebelum Imam Syafi'i datang, mayoritas mazhabnya Hanafi. Ketika Imam Syafi'i datang ke sana, beliau sudah imam mazhab. Dan yang di Irak ini namanya disebut dengan mazhab qadim, namanya mazhab qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir, namanya mazhab jadid namanya. Qaul qadim dan qaul jadid. Mazhab qadim berarti pendapat Imam Syafi'i yang lama. Sedangkan qaul jadid berarti pendapat Imam Syafi'i yang diperbaharui. Berarti Imam Syafi'i sendiri merubah pandangan hukum yang pernah beliau fatwakan. Misalkan qaul qadim mengatakan menyentuh perempuan secara umum, siapapun juga wanita, hukumnya membatalkan wudu. Baik itu ibu kandungnya, baik itu saudara kandungnya, saudari kandungnya, membatalkan. Tapi dalam mazhab jadid atau terbalik, mazhab jadid malah mengatakan qaul qadim mengatakan menyentuh orang tua, ibu kandung, menyentuh saudari kandung tidak membatalkan wudu. Mazhab jadid, qaul jadid mengatakan membatalkan wudu. Akan tetapi ada beberapa permasalahan dalam mazhab Syafi'i yang tadinya menggunakan qaul jadid, para ulama sepakat ada 19 masalah atau 22 masalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Para ulama Syafi'iyah mengembalikan hukumnya kepada qaul qadim. Seperti tadi contohnya masalah bersentuhan dengan wanita, laki-laki dengan wanita, siapapun juga wanita. Paham ya? Dulu di Irak mazhabnya mazhab Hanafi. Ketika Imam Syafi'i datang ke Irak, beliau sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Bahkan ketika beliau ke Irak, beliau tidak menggunakan kunut ketika sholat subuh karena menghormati siapa? Imam Abu Hanifah. Ini yang disebut dengan adabul ikhtilaf. Ini yang disebut dengan adab perbedaan. Berbeda pendapat biasa. Berbeda pendapat masalah fikih itu lumrah biasa. Ini yang disebut dengan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmah. Andai kan kalau tidak ada perbedaan pendapat, kaku Islam ini, syariat kaku. Cuma ada satu pendapat yang benar. Padahal setiap manusia isi otaknya berbeda-beda. Oleh karena itu sangat dimungkinkan sekali terjadi perbedaan pendapat dari mereka para ulama mujtahid. Dan Imam Syafi'i beliau sangat menghormati Abu Hanifah walaupun beliau sudah meninggal. Tapi beliau menghormati Imam Abu Hanifah dan beliau ketika sholat subuh tidak melaksanakan kunut. Sedangkan di Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Apabila ada orang yang tidak kunut, orang awam yang melihatnya ini aliran lain ini, orang awam, nggak tahu. Oleh karena itu kita tahu di situ orang awam. Di sana digunakan mazhab Syafi'i sudah biasa dan ini orang awam nggak ngerti perbedaan. Maka kita sebagai orang luar yang datang ke daerah mereka
ya kita ikuti aturan yang ada di daerah tersebut. Jangan malah memaksakan pendapat kita agak berbeda, ingin menunjukkan perbedaan. Ini saya nih baru datang dari luar negeri. Dari mana? Dari Israel. Walhasil mereka para ulama sudah mencontohkan adab dalam perbedaan. Sekarang permasalahannya bagaimana tata cara kita beradab dalam perbedaan tersebut. Gampangannya kita ikuti aturan yang ada di tempat yang kita singgahi. Darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Darihim, pergoli mereka. Madum tafi ardihim selama kamu, madum tafi darihim selama kamu berada di rumah mereka. Sekarang kita ada di rumah siapa? Ada di rumahnya Mas Riko. Berarti saya harus mengikuti aturan yang ada di rumahnya Mas Riko. Paham ya? Sekarang saya berada di rumahnya Om Rudi ya. Atau Abi nanti manggilnya, Abi Rudi. Atau Papa. Di rumahnya Rudi. Berarti di sini kita harus mengikuti aturan yang ada di rumahnya Rudi. Wa ardihim, dan ridhoi mereka, senangi mereka. Madum fi ardihim, selama kamu berada di tanah mereka. Kalau kamu selama berada di negeri mereka, kamu bikin senang mereka. Jangan malah kamu bikin keributan di dalamnya. Ini sebagai adab akhlak yang jarang dimiliki orang yang mengaku punya ilmu, tapi ternyata cuma pengen gagah-gagahan dengan ilmunya. Ini baru datang saya dari Timur Tengah. Ya. Karena Timur Tengahnya Israel. Walhasil dia pengen seperti apa yang dikatakan dalam patah Arab, khalif tu'raf. Berbedalah kamu, maka kamu akan terkenal. Berbedalah kamu, maka kamu akan terkenal. Kalau pengen terkenal gampang, beda. Bikin sesuatu yang beda. Datang ke sini semuanya pakai pakaian rapi, pakai baju semuanya. Beda kamu datang nggak pakai baju. Terkenal. Oh iya tuh waktu datang ke pengajian udah nggak pakai baju itu. Langsung terkenal itu insyaallah ya. Khalif tu'raf. Berbedalah maka kamu akan terkenal. Baru sedikit ini kita ya. Kita lanjutkan lagi nanti malam. Insya Allah kita selanjutnya sholat asar dulu berjamaah ya. Berjamaah, terus kita akan lanjutkan dengan acara pembacaan zikir jama'i. Zikir jama'i mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu. Zikir jama'i adalah zikir. Jama'i itu artinya apa? Secara berjamaah bersama-sama. Sudah kita ketahui, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Zikir dengan cara berjamaah. Zikir silakan, mau sendiri juga silakan, mau berjamaah juga nggak jadi masalah. Mau nggak bersuara dalam hati. Artinya orang lain nggak ada yang tahu kalau kita sedang berzikir. Orang lain nggak ada yang tahu kita sedang berzikir. Tapi dalam hati kita berzikir. Hatinya para solihin, hatinya para aulia wa solihin, mereka selalu berzikir hatinya. Hatinya selalu berzikir, selalu mengucapkan kalimat Allah. Tapi kalau sudah bengong nggak udah bengong sambil bangap ya. Bengong ya. Kita sambil tidur. Walhasil bukan permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Perbedaan pendapat mengenai zikir dengan mengeraskan suara, zikir dengan tanpa mengeluarkan suara, zikir sendiri, zikir bersama-sama, itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Karena perbedaan pendapat masalah ulama nggak jadi masalah. Namun para ulama sudah memaparkan argumen-argumennya. Para ulama sudah memaparkan argumen-argumennya bahwasanya zikir bil jahar, zikir dengan mengeraskan suara afdol, lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia memadukan antara lisan dengan hati, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Imam Nawawi Al-Adhkar membagi zikir menjadi dua. Zikir bisir, zikir dengan tanpa diucapkan dalam hati saja. Namun apakah ada jaminan kalau kita itu enggak melafalkan zikir pasti berzikir dalam hati kita? Enggak yakin, saya lihat muka-muka kalian ini. Enggak yakin. Enggak ada garansinya. Memang benar. Oleh karena itu berarti kita orang-orang model kayak kita ini
perlu untuk melafalkan zikir. Kita belum sampai tingkatan mereka, para aulia, para solihin yang memang walaupun secara lisan tidak berzikir, tapi hati mereka selalu berzikir. Adapun kita kalau tidak melafalkan zikir, maka apa yang ada dalam hati kita? Macam-macam sudah. Mikirin inilah, mikirin itu, segala macam. Enggak ada berhentinya. Paling enggak minimal bengong gitu ya, semangat gitu ya. Itu kita. Oleh karena itu zikir dengan mengeraskan suara, dengan melisankan, dengan mengucapkan kalimat zikir. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau mengatakan lebih utama daripada hanya dengan menggunakan hati, karena Imam Nawawi tahu kualitasnya kita. Tahu beliau ada seorang ulama, seorang waliullah, seorang wali, seorang kekasihnya Allah. Tapi beliau tidak menikah ya. Imam Nawawi meninggal dalam usia muda 43 tahun dan beliau belum sempat menikah, belum punya anak. Karangannya lebih banyak daripada anak-anaknya. Karya-karyanya lebih hidup daripada anak keturunannya. Kalau ada orang dikatakan masih hidup sampai sekarang, bukan berarti jasadnya ada, bukan berarti ruhnya masih, jasad dan ruhnya masih bersama kita, bukan. Tetapi tulisan-tulisannya, karya-karyanya masih kita baca, masih dinikmati oleh kita, bahkan bisa mendatangkan pahala. Mereka, beliau, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, beliau sudah wafat, tapi karyanya kita baca dan bermanfaat untuk kita, maka pahalanya sampai terus pada Imam Al-Ghazali. Sekarang tinggal kita bagaimana caranya berbuat sesuatu yang bisa terus mendatangkan pahala untuk diri kita. Kalau mereka ulama dengan ilmunya, kalau kita dengan apa? Ya pikirkan masing-masing ya. Pikir, jangan ngajak saya berpikir ya. Maksud begitu, ulama dengan ilmunya, kita dengan apa yang bisa kita kerjakan supaya amalan kita ini bisa, walaupun kita sudah meninggal, bisa terus mendatangkan manfaat dan pahala untuk kita. Walhasil kita nanti setelah ini sholat asar berjamaah dan kita akan melanjutkan dengan zikir jama'i dalam rangka acara syukuran 4 bulan dari insyaallah calon anaknya Budi, dengan harapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam keadaan susah. Kita ingat kepada Allah taala bukan hanya dalam keadaan banyak utang baru berzikir. La ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi setelah uangnya banyak lupa, ngajinya males. Itu salah. Walhasil zikir dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang, insyaallah Rudi akan diberikan salah satu kenikmatan dan ujian juga. Sebetulnya kenikmatan dan ujian. Kenikmatan, ya alhamdulillah senang kita punya keturunan yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan melanjutkan terah keturunan. Apa nanti anaknya namanya Ar-Rudi gitu jadinya. Kan ada Asegaf, ada Arka, nanti ada Ar-Rudi jadinya. Al-Hasanah. Tapi kalau Ar-Rudi bagus, Ar-Rodi berarti Ridho. berarti ridho ya. Wah, terkenal tuh ya. Jadi kedengarannya tuh Ar-Rodi semuanya. Kalau Rudi itu berarti yang diridhoi. Rudia dari kata ridho. Ridho itu fi'il madi. Rodia fi'il madi. Itu fi'il madi mabni lazim. Kalau mabni majhulnya rudia. Rudi, mana jasmani? Jasman tahu. Masya Allah. Murid bahasa Arab. Kalau Herman apa sih Herman? Jerman. Kau enggak ada tidak? Enggak tahu saya. Walhasil insyaallah setelah ini kita akan mengadakan zikir jama'i dengan sama-sama mengeraskan suara bersama-sama ya. Sama dengan harapan semoga anak keturunannya Rudi dan anak keturunan kita semua, tentunya anak semua kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus perjuangan kita, perjuangan kebaikan tentu saja. Para pejuang hasanah insyaallah ya. Para pejuang kebaikan insyaallah hingga insyaallah pahalanya tetap mengalir kepada kita sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang saya sampaikan, nanti akan kita lanjutkan dengan bacaan zikir jama'i
Allahumma qana bima 'allamtana wa 'allimna la yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min az-zajri waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ini dulu. Digeser dulu makanannya, langsung Dulunya ada 3 tempat, ada di toilet, di halaman, sama di sini ada. Sumber air Sudekat. ini. Kiblatnya kemana? Oh, sana ya? Iya, tengah. Ini aja ini. Spaghetti. Buat mama Caca ini.